Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kita, yang mana kita akan membahas tentang penganggaran bahan baku. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga apa yang kita jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang penyusunan anggaran dari bahan baku. Bahan mentah beda dengan bahan baku, yang mana bahan mentah merupakan bahan yang belum diolah atau dimasak, sedangkan bahan baku yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Pengertian dari bahan baku ini sendiri merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dalam suatu. Nah, bahan baku dipakai dianggarkan dalam satu unit uang disebut anggaran biaya bahan baku atau BBB. Anggaran BBB sama dengan KST dikali HST, yang mana anggaran biaya bahan baku disebut juga dengan biaya bahan baku standar atau BBBST. Bahan baku yang dipakai yang dianggarkan dalam satuan unit barang disebut kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST. KST sama dengan P dikali BBB. Slide selanjutnya, adapun tujuan penyusunan dari anggaran bahan baku ini itu ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Di poin kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Poin ketiga, ada jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Dan poin yang terakhir, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Dan anggaran bahan baku dimunculkan untuk menjaga kelancaran produksi. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku dan harga standar bahan baku atau disebut HST. Anggaran bahan baku terdiri atas 3, yaitu anggaran bahan baku dipakai, anggaran sediaan bahan baku, dan yang terakhir anggaran belian bahan baku. Anggaran belian bahan baku disusun untuk keperluan penyusunan kas, yaitu untuk menggunakan anggaran kas keluar untuk beli bahan baku atau bila bahan baku dibeli tunai, dan untuk menentukan anggaran utang bila bahan baku dibeli secara kredit. Anggaran belian bahan baku disusun dengan anggaran sediaan bahan baku dan anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk dan biaya bahan baku standar per unit. Slide selanjutnya, biaya bahan baku standar per unit atau BBBSP terdiri atas kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Kuantitas standar bahan baku atau KSBB adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk, maupun mutunya. Adapun rumusnya adalah BBBSP sama dengan KSBB dikali HST. Harga standar bahan baku atau disebut HST adalah taksiran harga per unit bahan baku. Harga standar ini umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok, supplier.
Harga pokok bahan baku meliputi harga beli bahan baku dan ongkos untuk memperoleh bahan baku, seperti ongkos perjalanan dan angkat bahan baku, ongkos dokumen bahan baku, ongkos bongkar muat bahan baku, dan ongkos bahan baku lainnya. Kemudian ada anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam rupiah atau satuan uang disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit atau satuan barang atau kuantitas standar bahan baku dipakai atau dengan KST. Yang pertama itu ada kuantitas standar bahan baku dipakai, di mana kuantitas standar bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB. Poin yang kedua ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku dapat juga disusun dengan cara mengalihkan unit ekuivalen produk atau P dengan biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP. Di slide selanjutnya ada poin ketiga yaitu anggaran sediaan bahan baku, yang mana sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Nah, jadi untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode akan datang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi. Dan dapat diketahui dengan rumus yaitu SBBX dalam rupiah sama dengan BBB dikali 2 dikurang SBBA dibagi TPSBB, di mana SBBX itu adalah sediaan bahan baku akhir, BBB adalah biaya bahan baku, SBBA adalah sediaan bahan baku awal, dan TPSBB adalah tingkat putaran sediaan bahan baku. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran belian bahan baku. Untuk menyusun anggaran belian bahan baku diperlukan rumus tentunya, di mana belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku ditambah biaya bahan baku dikurang sediaan bahan baku awal. Kemudian ada anggaran kas keluar untuk beli bahan baku, yang mana bila beli bahan baku seluruhnya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Akan tetapi bila syarat beli bahan baku sebagian tunai dan sebagian lagi kredit atau seluruhnya kredit, maka dibuat lagi anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan juga dibuat dengan anggaran utang usaha. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang udah mau melihat pemaparan dari materi yang kami jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat.